Nah, ini ada pilihan GoTit, pilih yang sebelah kanan ya Mbak ya. Sebelah kanan. Iya. Nah, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk kita semuanya. Kembali lagi di agenda SM Talks pada hari Rabu malam ya teman-teman. Hari ini tepat tanggal 12 Oktober 2022, di mana setiap Rabu malam biasanya kita mengadakan agenda diskusi dengan member SMID yang ikut mentoring dan alhamdulillah sudah merdeka. Nah, narasumber kita pada malam hari ini, insya Allah sangat-sangat spesial ya teman-teman. Kenapa? Karena beliau ini sakitnya kalau saya bilang dalam tanda kutip agak aneh ya teman-teman ya. Karena mungkin nggak semua teman-teman yang sakit itu merasakan. Tapi beliau ini mengalami sakit yang bukan mengalami sakit ya, mengalami sensasi karena sakitnya itu nggak biasa gitu ya. Nah, bagaimana kisahnya dan bagaimana cara beliau menyelesaikannya, nanti kita akan diskusikan langsung bersama narasumber kita pada malam hari ini. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tati. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Mas, sama teman-teman semua. Oke, gimana kabarnya Mbak Tati? Sehat, Mbak? Alhamdulillah, Mas, baik. Baik ya. Dan tadi sebelum kita diskusi kayaknya Mbak Tati juga sudah info kalau sudah mulai produktif lagi ya, teman-teman ya. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Mbak nggak produktif selama sakit itu? Waktu sakit tahun 2021 dari bulan Agustus, Mas. Oke, bulan Agustus. Ya. Tanggal 2 Agustus itu terakhir bisa aktivitas. Dari situ sampai bulan Desember nggak kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. 2021 ya, gitu ya? Iya. Oke. Oh, Berarti sakitnya kurang lebih hampir 1 tahun ya? Iya. 10 sampai 12 bulan ya, hampir 1 tahun ya Mbak Tati ya? Oke deh. Nah, Mbak itu kan waktu mentoring dulu info kalau kepalanya itu kan ya keliengan iya, terus kayak kayak ketusuk-tusuk iya. Nah, kalau yang keliengan sih kayaknya teman-teman itu rata-rata ngalamin itu sih Mbak. Tapi kalau yang ditusuk-tusuk itu kayaknya nggak banyak sih yang ngalamin. Apa yang Mbak rasakan pada saat itu Mbak? Kok rasanya kepalanya ditusuk-tusuk tuh maksudnya gimana itu? Ya, sakit aja kayak disemas. Pokoknya sakit aja. Tapi ya beda kayak yang keliengan tuh beda ya. Itu kayak dijambak apa ditusuk-tusuk gitu ya? Beda lagi, Mas. Ya, kalau keliengan kan keliengan gitu ya. Kalau ditusuk-tusuk itu beda, Mas. Oke. Kalau kata Sini, dokter? ya. Kalau kata dokter apa Mbak? Ketika Mbak nginfo ke dokter atau periksa gitu ya, kepalanya kok kayak ditusuk-tusuk gitu, apa yang disampaikan? Dulu itu enggak, Mas, nggak kerasa ke kepala ditusuk-tusuk waktu sakitnya parah. Yang parahnya keliengan. Oke, terus? Udah terus-terusan ke dokter itu ya, udah bolak-balik suntik terus ke dokter. Nah, udah berhenti ke dokter, udah. Jadi nggak periksa lagi, Mas. Nggak periksa lagi ke dokter. Kalau diagnosa dokter apa yang disampaikan, Mbak? Ya, waktu pertama, kata dokternya itu GERD. Periksa. Okay. Ya gitu terus, bolak-balik aja. Ditahan aja nggak ke rumah sakit, takut. Ditahan aja ke dokter aja terus ke ada sampai 20 kalinya. Takutnya kenapa, Mbak? Maksudnya takut periksa tuh kenapa? Ya takutnya tuh waktu itu kan masih itunya itu apa COVID. Oh iya. Nanti takutnya didiagnosa COVID gitu ya malahan ya? Ya, jadi takutnya gitu, makanya ditahan aja. Terus aja ke dokter, periksa terus. Suntik kanan kiri, tiap ke dokter suntik. Pas saya minta di USG, dok pengen di USG, nggak usah ibu, katanya udah ketahuan lambung ibu itu luka gitu, Mas.
Oh, ada luka lambungnya juga. Jadi Ya, selain GERD ada luka lambungnya juga. ya katanya luka lambung gitu. Hmm. Kenapa dokter Ya, bisa bilang kalau Mbak luka lambung? Emang Mbak nginfo kalau perutnya sering ngerasa perih, sakit gitu? ya sakit. Hmm. Perutnya ada sakitnya, Mas. Oke, oke. Berarti komplit ya yang dirasain ya. Iya, Nggak cuma GERD aja, ada luka lambungnya juga ya. sampai capek terus-terusan ke dokter, tapi ya gitu, masih tetap aja kayak gitu habis disuntik, saat itu aja Hmm. enaknya. Oke, Udah oke, itu oke, ya oke. lagi gitu lagi ya, Oke, 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 oke. Oh, berarti jantung kalau berdebar, hmm, hmm, hmm. Terus terus. ya jantung berdebar, ini dada, dada kanan, dada kiri sakit. Kelengannya parah banget, Mas, waktu itu. Hmm. Bentar, Mas. Oke, bentar Eh, ya teman-teman ya. ini ada apa ya? Maaf, Hmm. Mas. Oke, nggak apa-apa. Kejangannya parah. Terus apa lagi, Mbak? Wah, kelengannya parah, sampai memuntah, Mas. Oke, oke, oke. Kalau muntah tuh pas kondisi setelah makan atau pas kondisi pas ya nggak makan juga, pas biasa juga, Mbak? Iya, setelah makan, sebelum makan ya gitu. Oke, 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 oke. Oke, berarti komplit ya dirasain ya sensasinya ya dari perut sampai apa sampai atas kepala semua dirasain ya. Iya, Oke, oke, oke. satu Sorry, dua Mbak Tati. kilo. Sorry. Ini tadi kan belum belum apa belum kenalan ya, Mbak ya. Malahan ya Oh, kita langsung mulai aja diskusinya. Oke, Mbak ya. Tati boleh boleh info dulu ke teman-teman. Asalnya dari mana, Mbak? Assalamualaikum. Kenalin teman-teman, saya Tati Kurnia dari Bandung. Bandungnya dari Arca Manik. Bandungnya dari Arca Manik ya. Oke. Jadi dari Bandung ya, teman-teman, Mbak Tati ya. Kalau kemarin tuh ada Mas siapa tuh namanya Mas Ansar dari Sulawesi. Dari mana kemarin? Mamuju kalau nggak salah ya. Ini Mbak Tati dari Bandung ya, teman-teman. Kemarin lagi ada Mbak Mustiana dari Kalimantan. Jadi member-member SMI di Solution ini ya kayaknya dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua ada semuanya ya teman-teman. Jadi setiap provinsi kayaknya ada. Tapi ya alhamdulillah lah ya. Oke, kita lanjut Mbak Tati. Sebelum sakit, apa aktivitas yang sering Mbak lakukan? Ya, ibu rumah tangga, terus ya itu, sinden. Hmm. Oh, kalau pas ada acara gitu ya Mbak ya. Ya, ya ada Hmm. acara. Padahal kegiatan Mbak itu selain jadi apa bisa jadi tambahan pemasukan itu hobi juga padahal ya Mbak ya. Nah, kemarin waktu sakit 6 bulan, Mas. Nggak sama sekali pernah itu lagi banyak-banyaknya. Baring Berarti aja. oh oke oke. Pas banyak-banyaknya padahal ya itu jobnya ya. Ya, iya. Oke oke. Terus gimana dong? Di cancel semuanya Mbak? Jadi cancel. Tapi untungnya juga dari apa yang kalau bahasa Jawa tuh yang nanggap gitu ya, yang ada acara mau gitu ya, bisa diajak kerjasama ya. Ya kan, ya ada teman kan, di Hmm. aja ke teman gitu selama Hmm. sakit. Oke 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 oke. Nah, dari beberapa sensasi yang Mbak sampaikan tadi, yang Mbak Tati ceritakan tadi, apa sensasi yang paling mengganggu banget Mbak? Kayaknya kok berat banget, parah banget lah. Apa Mbak? Ya itu Mas, kelengan Hmm. sama dada sakit, Hmm. semua badan nggak enak-enaknya Mas, semua kaku. Ini Hmm. punggung, Mas, sendi-sendi semua. Kaki berat, tapi masih bisa Hmm. jalan sih, masih bisa Oke oke. jalan. Ya. Tapi kepikiran takut jatuh gitu ya, jalannya sempoyongan gitu ya. Nah gitu ya. Oke, 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 oke. Nah, artinya sakit yang Mbak Tati rasakan ini cukup anu ya, teman-teman ya, cukup kompleks ya. Jadi semua sensasi yang mungkin teman-teman saat ini rasakan tuh dirasakan semuanya, ya. Jadi Iya, Mas, ya. kalau dibilang parah ya boleh jadi mungkin iya ya Mbak Tati ya. Iya, telinga Mas.
sampai ke THT itu ada 3 kalinya, 4 kali Hmm? kalau nggak salah. Hmm? Kan telinga berdenging terus, sakit Nah. terasa ini telinga, Mas. Mhm. Diperiksa, ya nggak apa-apa katanya, coba aja kolesterolnya diperiksa, nggak Oke. apa-apa kolesterolnya. Dokternya nggak bilang Mhm. dari lambung, nggak bilang. Akhirnya malah Mbak Datang jadi lagi, bingung ya? iya, datang lagi, Mas, periksa lagi. Soalnya ini ke telinga, ampun Mas, sakitnya kayak ditusuk gitu, Mas, ke telinga itu. Mhm. Mhm mhm. Datang lagi katanya nggak apa-apa, telinganya sehat-sehat aja, gitu. Mhm. Oke oke oke. Dan padahal setelah sekian bulan sakit Mbak baru tahu bahwa itu efek dari asam lambung juga gitu ya? Iya, iya baru tahu. Nah, kapan tahunya kalau itu efek dari asam lambung, Mbak? Ya semenjak lihat, Mas Alvin. Semenjak Kalau ngikutin les kita Alvin nggak gitu ya? tahu, Mas. Terus, jantung berdebar, itu kan nggak tahu. Mhm. Jadi Loh, semua dokternya nggak bilang? Ketika Mbak periksa dokternya nggak bilang? dokter ya bilangnya GERD katanya, eee, "Dok ini cuma kelayangan," ya memang gitu katanya kalau lambung ya Hmm. ke kepala kelayangan gitu, Mhm. Oke itu oke aja. oke. Mhm. Nah, Nah, ini unik ya teman-teman ya yang disampaikan Mbak Tati ya. Jadi dari dada ke atas sampai tangannya pegel-pegel juga ya Mbak Tati ya. ya Nah, sampai itu di adalah lengan juga. sampai di lengan juga ya. Nah, itu adalah efek samping dari asam lambung yang naik teman-teman. Nah, saya sudah siapkan satu buah video ya. Nanti kita beri judul tuh namanya videonya tuh seri mentoring. Jadi ada beberapa video tentang penjelasan mentoring juga, tentang penjelasan kartu besok bagus juga teman-teman. Nah di video itu sedikit saya kasih bocorannya di sini, saya jelaskan bahwa sensasi yang teman-teman rasakan dari dada ke atas, ya itu kuncinya tuh cuma satu untuk penyelesaiannya. Apa itu? Benerin kartu besok bagusnya. Nah, kenapa? Karena rata-rata teman-teman yang ngalamin sakit gara-gara asam lambungnya naik atau GERD lah ya lebih tepatnya, itu pasti ngalami seperti yang Mbak Tati sampaikan tadi. Rambutnya mungkin rontok juga, kelayangan, telinganya berdenging, matanya buram, Iya, tenggorokannya lengket, sakit, mulutnya pahit gitu ya. Terus iya iya, kemudian jantungnya berdebar kencang, terus panas, mungkin sakit tembus sampai ke belakang, bahkan sampai yang agak konyol, ya mungkin tangannya kok bisa kayak iya pegel-pegel, sendinya kayak linu semua gitu ya. Nah, itu semua iya, adalah efek Mas, samping dari asam lambung, teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Karena asam lambung yang naik akibat dari kartu esofagus ini terbuka. Asam lambung itu naik, teman-teman, ke kerongkongan, dia masuk ke saluran pernafasan kita, di trakea kita, teman-teman. Nah, ketika dia masuk ke saluran pernafasan kita, dia akan masuk ke paru-paru kita. Kemudian dia akan mengkontaminasi oksigen yang nanti diikat oleh sel darah merah untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, artinya apa? Darah teman-teman sudah terkontaminasi ya dengan oksigen yang ada uap asamnya tadi itu. Nah, itulah yang bikin semua sensasi yang teman-teman rasakan itu. Maka kenapa saya selalu bilang solusi pertama benerin kartu besok bagusnya, yang kedua coba rutinkan berjemur. Nah, fungsinya buat apa sih? Itu buat menetralisir darah teman-teman yang terkontaminasi uap asam tadi itu, teman-teman. Karena jangan sampai nanti mengulangi apa yang disampaikan Mbak Tati tadi ya. Wah, telinganya berdenging nih, matanya buram nih gitu kan. Wah, kepalanya apa keliengan. Nah, Anda periksa ke dokter THT misalkan gitu ya. Anda periksa ke dokter mata. Nanti giginya ada yang keropos, periksa ke dokter gigi lagi gitu kan. Nah, semua bilang, wah nggak apa-apa nih, aman-aman aja gitu kan. Nah, ternyata masalah utamanya adalah karena asam lambungnya yang naik. Maka daripada nanti mengalami hal semacam itu ya, pusing gitu ya dengan solusi-solusinya ya teman-teman, mending fokus ke akarnya aja. Nah, iya. seperti yang kita sampaikan ke Mbak Tati maupun teman-teman yang ikut mentoring gitu. Oke, berarti yang paling parah sensasinya tuh kepalanya keliengan sama dadanya nggak enak gitu ya Mbak ya? Iya, seseknya ada, "Ah, nggak lama, aduh." Hmm, oke oke oke. Nah, kalau nggak salah sih Mbak Tati pernah pernah nginfo pas di diskusi di mentoring itu rasa-rasanya kayak mau gitu ya Mbak ya. pas pas ada Nah, sensasi itu, ya betul ya? iya, pikirannya ke situ, Mas. Oke oke oke. Pokoknya Mas, dengar orang meninggal itu ya langsung jantung berdebar. Dengan orang yang Hmm, sakit, nggak mau dengar Mas.
Makanya nggak pernah keluar, Mas. Di rumah aja. Oke. Oh, pikirannya soalnya kebawa ke arah sana terus ya. Iya. Oke. Nah, mungkin itu hal yang dirasakan oleh teman-teman juga ya sekarang ya. Jadi kalau ngerasain sensasi luar biasa itu gitu ya, pikirannya udah pokoknya mau ke sana aja gitu ya. Iya. Iya, Mas. Oke, betul ya. Oke. Mbak Tati ini kayaknya udah ngikutin SMID cukup lama ya, Mbak ya. Kayaknya ya, betul ya. Sama. Karena Iya. saya sering lihat namanya Mbak ketika live itu. Betul ya? Sejak kapan itu, Mbak? Iya. Waktu itu ya, Mas, ya, waktu sakit bulan Agustus. Lihat di FB itu bulan Februari, Mas. Pertama, Hmm. itu iklan bukunya dulu. Hmm. Saya baca komen-komennya. Hmm. Saya teh enggak. Hmm. Kesini-kesininya sering lihat Mas Alvin live. Hmm. Penasaran, saya terus ikutin. Terus aja Hmm. diikutin terus, Mas. Nah, pas yang waktu itu Mas ngarahin yang makan sehari 6 kali, 7 kali, kata Hmm. Mas itu, coba diubah pola makannya. Nah, pas besoknya, pas tahu dari Mas pola makannya harus diubah, besoknya dicoba, Mas. Memang, kan dulu waktu sakit, Mas, kata dokter, 2 jam sekali, Mas, saya harus makan, atau 1 jam Oke. sekali. Sampai biskuit itu, Mas, harus selalu ada, jam 2 malam tuh harus bangun, Mas, makan biskuit. Oke. Itu, nah, pas tahu dari Mas, bismillah aja saya padahal saya jam 6 tuh harus sudah makan, Mas. Waktu itu dicoba jam 8 dulu. Makan siang jam 2. Nah, alhamdulillah besoknya, Mas, yang sakit itu nggak ada, Mas. Kan selama makannya sering itu, Mas, perut itu nggak ada enak-enaknya, sakit terus. Betul. Nah, begitu pola makan diubah, alhamdulillah, Mas, nggak ada, Mas. Betul. Ya, Nah, terus ikutin, terus kelengannya berkurang waktu itu. Pas kata Mas harus bawa buku ya, saya ditulis. oh Saya iya. Kalau pas live saya minta untuk nyatet gitu ya. ya, Oke, terus? tulis, berjemur rutin, alhamdulillah senyum 37. Alhamdulillah banyak berkurang. Cuma ya gitu, Mas, enakan gitu lagi. Terutama ini di pola pikirnya, Mas, yang ketakutan itu. Oke, Makanya yang itu ya. ya, makanya saya Oke. mendingan ikut mentoring aja. Ya alhamdulillah pengennya sih dari itu ya. Cuma ya sambil ngumpulin gitu ya, Mas, ya. Namanya udah sakit, udah uangnya udah gitu. Jadi, ngumpulin dulu lama, baru ikut mentoring. Ya alhamdulillah dipaksain itu apa, senyum 37 kalau setiap ada sensasi. Kadang, Mas, itu kan insomnia masih waktu itu ya, masih terus, Mas, nggak tidur-tidur. Ingat apa, senyum 37 senyum 37 lama-lama tidur, Mas. Oh gitu? Ya, bangun, tidur, langsung senyum 37. Terus aja, apalagi kalau sensasi datang, Mas, ya alhamdulillah. Oke. Oh, insomnia juga ya, Mbak Tati ya, berarti ya Ya kemarin ya? ampun, Mas, lama, Mas, nggak bisa Oke. tidur. Oh iya. Malam. Oke, tapi kalau sekarang udah aman ya? Udah. Alhamdulillah. Sip deh, keren. Nah, artinya, wah banyak banget ya sensasinya yang dirasain berarti ya? Banyak, Mas. Banyak banget. Oke. Ya. Tadi Mbak nginfo kalau apa sebelum ikut mentoring sambil ngumpulin nabung lagi gitu ya. Nah, artinya Ya. selama sakit, ya mohon maaf nih, mungkin udah ngabisin cukup lumayan dong ya Mbak? Iya kan, ini Mas ya, sambil itu teh waktu sakit lagi ngerehab rumah, Mas. Oke. Sakit, dokter terus ya
untung aja rumah bisa ditempatin. Sambil Hmm. uangnya ke sana ke sini sambil ke dokter terus-terusan. Belum itu Hmm. beli madu. Saya mah cuma, beli obat herbalnya cuma madunya aja. Hmm. Beli madu aja waktu itu. Nggak tahu habis berapa botol lah. Banyak juga berarti ya? Ya ada 5 botol, Mas. Oke, oke. 5 botol berarti udah cukup buat ikut mentoring tuh kayaknya. Ya, Mbak Iya, ya. iya. Oke, terus. Ke dokter udah terus-terusan. Nah, pas Hmm. udah malah semakin parah, Mas, waktu itu kan saya ke dokter lagi mau periksa, Hmm. periksa jantung, Hmm. kan selalu berdebar. "Ah, Mas," Hmm. katanya, "jantungnya nggak apa-apa, itu Hmm. dari Hmm. lambung." Ya, udah dikasih obat waktu itu terakhir saya minum malahan saya nggak bisa ngapa-ngapain banget, Mas, sampai ke kamar tidur digendong, Mas, pulang dari dokter itu. Udah minum obat, padahal sebelumnya masih bisa, nggak apa-apa. Hmm. Belum minum Hmm. obat Hmm. itu, ke kamar aja dibopong, Mas. Oke, 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 Nah, oke. dari situ nggak lagi minum obat sampai sekarang. Hmm. Hmm. Sakit-sakit aja ditahan, Mas, nggak ke dokter lagi. Hmm. Hmm. Terus Jadi ke sebelum itu ya, sorry. Terus ya, ke saya potong sebentar, Mbak. Terus kalau nggak salah Mbak sempat cerita ke orang pintar juga ya, pada waktu itu ya. ya itu, ya ada saudara ya, adik. Dia Oke, kasih oke. ya, katanya, Hmm. "Udah lama sakit, udah ke dokter terus," katanya. "Udah ke Hmm. sini, Hmm. tapi ngetep di rumah adik selama 3 minggu, Mas, ke Pak Ustad Hmm. diobatin." Hmm. Oke, oke. Dikasih madu Mas tiap hari ya, kasih madu juga. Nah. Tapi ya gitu, Hmm. Hmm. selama 3 minggu ya udah pulang lagi ke rumah kan lumayan jauh, pulang ke Hmm. rumah, pulang lagi tambah parah Mas, Oke, sakit oke, lagi oke, oke. ya. Oke. Nah, itu mohon maaf sih kalau misalkan keseluruhannya di total, wah itu udah lumayan pasti ya. Apa nilainya ya Mbak Tati ya. Ya, Mas, tapi nggak apa-apa lah ya. Itu bagian dari proses kita untuk apa ya? Oh, bagian dari berikhtiar kita ya. Ya nggak apa-apa. iya, Kalau nggak gitu kan mungkin ya nggak ketemu SMA ini juga gitu ya. begitu Mungkin nggak mau ikut mentoring juga akhirnya gitu ya. ya. Ya saya Oke, itu oke, nyesel oke. kenapa nggak dari dulu Mas Alvin lewat ke beranda. Hmm. Udah sejak Februari padahal ya, baru baru mentoringnya Ya, bulan apa? Agustus ya. Agustus. Berapa lama itu ya? Tapi sebelum ikut mentoring ya alhamdulillah Mas, jadi udah produktif lagi Mas. Nah waktu Hmm. pertama saya ada acara jauh Mas, kata Mas bilang, "Coba lambungnya diajak ngobrol," gitu ya. Itu pas udah mentoring apa sebelum? Sebelum Mas, Oh sebelum, terus sebelum terus. mentoring ya, diajak ngomong, "Ayo lambung kita cari uang, kita happy-happy ya, jangan lemah harus kuat," gitu. Oke. Alhamdulillah Mas, perjalanan 4 jam di jalan pakai motor Mas, nggak ada Hmm. sensasi sedikit pun Mas, alhamdulillah, sampai pulangnya. Bisa ya. Iya, Dan ya mohon maaf sih padahal Mbak belum ikut mentoring juga pada waktu itu. Maksudnya belum, belum belum secara spesifik tahu bagaimana caranya gitu ya. iya iya, Oh, oke, cuma oke, wah itu ikut-ikut, keren itu. live aja Hmm. Mas Alvin. Itu kayak Cuma kan kayak saya yang sering, dulu. saya Hmm. rajin ikutin Mas. Hmm. Termasuk kalau pas kita ada agenda testimoni seperti ini, teman-teman itu Mbak juga nyimak juga ya. Hmm. Oke deh. Nah, ya, Dari sama kayak deh, Mas siapa ya, Mas Paldi, suka bikin drama Mas. sendiri kayak katanya Oh, gitu. Mas Fadli ya, Mas Fadli ya, yang dari mana tuh? Pagar Alam, Sumatera Selatan kalau nggak salah ya. Wah, iya. Suka bikin drama Sama sendiri gitu ya, dia pikirannya ya, Mbak. Mas. Wah, pokoknya mah aduh, ampun Mas. Eh, Sekarang udah hilang Mas semuanya. Alhamdulillah deh. Oke, oke. Nah, ini satu hal yang unik juga ya teman-teman ya. Mbak tadi menyampaikan terus dulu
Mas Fadli juga menyampaikan bahwa teman-teman ini kalau sekarang sakit itu terlalu sering mendramatisir sakitnya, ya bikin serial drama sendiri, cuman nggak dimasukkan di video, nggak dimasukkan di apa, di apa tuh namanya, Netflix gitu ya, jadi nggak dapat duit, tapi cuma dibuat di pikirannya. Jadi kalau seolah-olah sakit nanti jangan-jangan ini nanti gimana kalau gini, waduh kalau Ya, ini nanti gimana gitu kan. Nah itu adalah hal yang mungkin bagi teman-teman sekarang yang sakit itu adalah hal yang wajar sebenarnya gitu ya. Tapi akan jadi sesuatu yang nggak wajar kalau itu terus-menerus berulang teman-teman. Kenapa? Karena itu nanti justru akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Jadi seolah-olah nih misalkan teman-teman mau naik motor, teman-teman mau jalan-jalan kayak Mbak tadi ya, naik motor gitu kan. Kalau suka mendramatisir ya dengan self-talk yang negatif di pikiran, nggak akan berani naik motor. Baru mau naik motor aja yang dipikiran, aduh kalau jatuh gimana? Nanti kalau pingsan gimana? Kalau tiba-tiba kepala kelingan terus nabrak orang gimana? Nanti kalau kecelakaan gimana? Semua yang negatif ngumpul di sini. Artinya overthinking dan suka merealisasikan sesuatu yang padahal belum tentu terjadi di pikiran iya, Mas. teman-teman. Itu yang bahaya, itu yang bisa menyebabkan anxiety yang lebih parah lagi. Nanti jatuhnya malah bisa ke psikosomatis teman-teman. Nah, maka kenapa kita selalu bilang kalau teman-teman ngalamin kayak gitu dan mau muncul semua self negatifnya di sini, nih praktekin ini ya, senyum 37 teman-teman. Itu kabur semua tuh kata-kata, aduh nanti gimana kalau jatuh, aduh nanti kalau pingsan gimana, aduh kalau keliangan gimana, pokoknya kata-kata aduh gimana, jangan-jangan nanti ketika teman-teman senyum 37 hilang semuanya. Naik motor ya naik aja jalan sambil senyum-senyum gitu kan, wah bisa nih bukan nih Bismillahirrahmanirrahim, pasti gitu teman-teman, nggak takut-takut lagi gitu. Nah seperti yang disampaikan Mbak Tati juga tadi ya teman-teman, itu belum ikut mentoring ya, apalagi kalau udah ikut mentoring ya. Oke, nah, teman-teman yang nyimak diskusi kita pada malam hari ini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ketikkan di kolom komentar. Nanti sambil saya bacakan pertanyaan langsung ke Mbak Tati ya, nanti biar Mbak Tati juga bisa jawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman. Oke, jadi Mbak Tati memutuskan ikut mentoring bulan Agustus. Nah, apa ya membuat Mbak Tati akhirnya tergerak untuk udahlah aku ikut mentoring aja? Biasanya setelah nyimak live-nya siapa, kita diskusi dengan siapa gitu, atau pas apa Mbak? Ya karena ini, Mas, karena pola pikir yang semrawut itu, yang takut itu, Mas. Takut berlebihan gitu ya? Ya, jadi pikirannya kacau, Mas. Oke. Makanya lebih baik ikut aja gitu. Oke, itu Padahal yang kalau itu mah udah produktif, Mas, alhamdulillah ya udah kemana-mana sih. Cuma itu yang pola pikir itu, Mas. yang masih agak kacau, terus kemudian kadang memunculkan sensasinya itu sampai yang kepalanya serasa ditusuk-tusuk gitu juga ya? Nah itu, ya kayak Mbak siapa itu yang Mbak Musri gitu siapa ya? Mbak Mustiana Kayaknya yang dari Kalimantan? yang bilang kepalanya kayak ada awan-awan gitu, kayak ada es batunya Oh, memang iya, saya oke. merasakan, Mas. Mbak siapa tuh Mbak Musriana, terus Mbak Husni Nah, iya juga. Mbak itu, Husni itu Mbak Husni ya Mbak kalau nggak salah ya. Musriana, iya. Oke ya. Nah, Artinya teman-teman, hmm, artinya teman-teman yang ngalamin sakit, sensasi sakit seperti yang Mbak Tati sampaikan tadi, ya nggak usah panik, nggak usah mendramatisir bahwa seolah-olah teman-teman yang sakitnya paling parah sendirian gitu ya, enggak. Banyak temannya yang sakit kayak gitu. Ya buktinya Mbak Tati ini kemarin ada Mbak Husni, ada Mbak Musriana juga ngalamin hal yang sama ya. Jadi nggak oh iya, perlu lebay lah seolah-olah sakitnya sendirian gitu ya. Seolah-olah sakitnya parah banget, seolah-olah sakitnya aneh gitu kan. Nggak aneh teman-teman, banyak temannya gitu kan. Ya mungkin Anda belum ketemu aja teman-temannya itu. Sekarang kan ketemu gitu kan. Nah kalau teman-teman yang lain yang sudah ikut mentoring bisa untuk merdeka, harusnya teman-teman yang lain pun juga bisa. Caranya gimana? Ya udah ngikutin semua yang kita sampaikan di mentoring. Panduannya, programnya, ikutin aja. Misalnya nanti akan dapat progres seperti yang Mbak Tati maupun teman-teman SMID yang sudah merdeka. Akhirnya cuma seperti itu. Oke, apa yang ini Mbak, selama sakit tentu kan yang merawat kan suaminya ya Mbak ya, suaminya Mbak iya, Tati gitu ya. anak-anak, suami, orang Hmm. tua.
Oh, orang tua juga ikut merawat juga ya? Ikut merawat. Kan deketan, Mas. Oke, oke, oke. Nah, yang Mbak ingat selama sakit, apa yang mungkin disampaikan suaminya dan mungkin itu membuat Mbak jadi apa ya? Ngerasa, aduh kok kayak gini banget sih gitu. Apa Mbak? Ya, Pernah apa nyampein apa suaminya? ya suami sih nyampeinnya gini, ya gitu jangan banyak pikiran, eh, lapangkan aja hatinya gitu. Jangan banyak dipikir, katanya bebasin biar cepat sembuh. Gitu suami bilangnya. Tapi dalam hati Mbak meronta gitu ya, gimana nggak mikir, ini masalahnya banyak juga gitu ya. Itu Mas. Iya, dokter Sakit juga juga nggak sembuh-sembuh gitu ya. dokter juga pernah bilang gitu karena saya sering ke dokter, dokternya sampai ibu jangan stres katanya gitu. Cuman bingung ya, ketika dokter bilang ibu jangan stres, sementara ya mungkin pikirannya selalu cemas, ya mungkin ada masalah juga, terus sakitnya Iya, setiap hari datang, stresnya datang terus, gimana nggak stres gitu pasti ya Mbak? iya, iya. Jadi udah merawut Mas pikirannya kalau sensasi datang, apalagi waktu parah-parahnya itu semua bergetar tangan, semua ini kelayangan, dada sakit, sesek juga. Ya udahlah, udah putus asa Mas. Jadi saya itu sakit apa waktu belum ngikutin Mas Alvin. Dari dulu juga saya sakit lambung tapi nggak kayak gini. Oh sekarang sakitnya gini, saya udah takutnya sakit jantung. Wah, apalagi kepala kemarin Mas ya yang sakitnya luar biasa kayak ditusuk-tusuk itu. Wah kemana aja takutnya ada apa di kepala. Mikirnya aneh-aneh gitu ya. Iya, aneh Mas. Oke, 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 oke. Nah, kalau di mentoring itu kan kita ada tantangan ya Mbak untuk ya ngelakuin hal yang selama ini Mbak takutkan atau Mbak khawatirkan, ya mungkin ada trauma apa gitu ya, termasuk juga untuk makan makanan yang dipantang. Apa makanan yang pertama kali Mbak bisa makan dan dulu pas apa selama sakit itu nggak berani nyentuh sama sekali? Semua Mas, saya cuma makan sayur bayam semua di bening Mas, tahu dikukus. Nggak berani yang digoreng-goreng Mas. Oke, Nah, oke, oke. setelah itu udah sebelum ikut mentoring, Basa udah berani makan Mas. Padahal waktu belum enakan itu makan bakso sedikit aja langsung sakit Mas. Nah pas kesininya alhamdulillah Mas sekarang santan udah berani. Bakso malah setiap hari Mas. Makan bakso. Karena udah ngempet hampir setahun kali ya Mbak. Sekarang tiap hari Mas makan bakso, makan gorengan. Alhamdulillah santan ya sayur-sayur yang itu ya sayur lodeh, bikin kolak. Udah makan Mas semua. Udah makan semuanya, gorengan, bakso, santan. Dijaga sedikit aja gitu kalau pedas. Ya, kalau pedas kan apa ya? Tergantung selera ya kalau saya bilang ya Mbak ya. Jadi ya kalau mau ya monggo, kalau enggak juga nggak ada masalah. Toh tidak ada kepentingan yang terlalu penting untuk makan, misalkan makan yang pedas banget gitu kan buat apa sih? Wong juga bukan food vlogger juga ya. Yang penting sekarang udah mulai masuk Mas. Oke. Selama sakit dari 57 BB-nya sampai 49 Mas. Oke. 4759. Berapa? 13 kilo ya? Dari 57 jadi 49. 8 kilo ya turunnya ya? Ya. Sekarang udah sebelum mentoring juga udah naik Mas, sudah naik 4 kilo. Mantap. Terakhir nimbang berapa nih? Ya. Terakhir nimbang berapa Mbak? 53. Udah naik 53 sekarang. Udah naik 4 kilo ya, udah separuhnya ya. Wah ini pasti nanti banyak yang tanya nih.
Kayak naik lagi sekarang kayaknya. Sekarang naik lagi kayaknya 54 Oke. ada. Soalnya Oke, oke, beda. oke. Bajunya udah mulai Padahal sesek lagi gitu ya. ya makan sehari kadang 2 kali, kadang 3 kali. Dan bisa naik juga BB-nya ya. Iya. Dulu makan Alhamdulillah 6-7 kali nggak naik-naik ya Mbak ya. Gimana juga ceritanya gitu ya. ya. Oke, oke. Ini kayaknya habis ini banyak yang akan tanya ke Mbak nih, gimana caranya buat gemuk Mbak? Gimana nih buat naikin BB-nya? Waduh. Cuma saya milihnya Mas yang stabil aja. Hmm. Soalnya sebelum sakit pengen nurunin badan cuma susah. Oke, oke, oke. Apa sakit cepet ya? Gampang banget turunnya ya. Langsung ya. Aku pilihnya stabil aja, nggak terus gemuk, nggak. Oke, oke. Dan kayaknya sekarang ini udah yang ideal sih. Kalau sekilas ya kita lihat tuh BB-nya Mbak Tati udah ideal sih sekarang. Ya, alhamdulillah Mas. Ya. Oke, oke, oke. Dan kalau dilihat sekilas pun wajahnya udah seger, ya udah beda lah semangatnya. Yang saya ingat tuh dari suaranya Mbak, karena kan kita diskusi via 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 call ya. Ya, Jadi dengar suaranya kan aja, nggak ada tenaga. suara Mbak dulu waktu pertama kali diskusi, terus kemarin beberapa kali mentoring sama sekarang udah beda banget. Dulu waktu pertama kali diskusi saya ingat banget suaranya tuh kayak ya satu nggak ada tenaganya, dua kayak orang frustasi gitu. Jadi kayak Mas gimana Mas, ayo simsalabim saya biar langsung sembuh ya kan. Jadi kayak gitu tuh. Dia aduh gimana ya ini ya gitu kan. Ya, tapi ya kita bilang semuanya butuh proses, ada step-stepnya gitu ya Mbak ya. Dan akhirnya Mbak Tati ngikutin dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Harus, ya, sabar, benar-benar Hmm, sabar, telaten. benar-benar sabar gitu kan, telaten. Akhirnya kayaknya sebelum ikut mentoring tuh masalah yang sorry, sebelum mentoring selesai diskusi beberapa saya lupa lupa ingat sih masalah yang apa kayak ketusuk-tusuk kepalanya udah nggak kerasa lagi ya Mbak itu ya. Ya, enggak, alhamdulillah. Enggak, Mas. Hmm, udah nggak kerasa lagi ya. Oke deh, alhamdulillah. Nah artinya apa teman-teman? Simple. Kalau sensasinya dari dada ke atas ini sudah berkurang banyak banget, artinya katup bagus teman-teman tuh sudah mulai normal, sudah mulai balik lagi. Nah kayak gitu. Mas gimana kok kartu Besama bisa cepat balik lagi? Herbal apa yang dikonsumsi gitu kan? Kartu Besama Gus itu akan balik. Insya Allah sih nggak melulu soal herbal teman-teman. Tapi seperti yang Mbak Tati bilang tadi dari awal tadi, jangan stres gitu ya, jangan banyak pikiran. Udah itu aja nanti cepat sembuhnya gitu kan. Nah tapi mungkin dari beberapa teman-teman masih bingung. Lah gimana nggak stres mas? Masalah banyak nih. Mas kompleks banget gitu kan. Sakit juga nggak sembuh-sembuh, tiap hari ada sensasi, gimana nggak stres gitu kan. Ya ikut mentoring aja nanti biar nggak stres lagi. Kita Ya, beresin sampai ke akar-akarnya gitu ya Mbak ya. Oke, kita sedikit sedikit masuk ke mentoring ya Mbak Tati ya. Di hari ke-8 itu kan kita minta teman-teman untuk menggali sebab sakitnya. Nggak perlu ya, diceritain, tapi Mbak Tati sadar nggak bahwa oh ternyata sebab sakitnya tuh ada ya yang dari sini gitu loh. Yang setelah iya, di mentoring hari ke-8 tuh Mbak temukan. Baru tahu itu. iya. Udah tahu itu sakitnya dari situ. Udah tahu tuh sebelum sebelum itu apa pas pas hari ke-8 itu baru tahu? Ya dari sebelum ya udah tahu, cuma pas tahu semua, tahu banyaknya ya itu sesudah itu mentoring hari ke-8 Mas. Oke, oke, oke. Jadi Soalnya kan saya terakumulasi gitu ya. sempat baca buku-bukunya dulu kan sebelum Hmm. mentoring, beli bukunya dulu. Hmm. Oke, oke. Baca, dari situ ya saya udah ngerti sedikit-sedikit. Hmm. Saya sakitnya bukan dari makanan aja gitu Hmm. faktornya. Nah, itu ada di pola pikir. Hmm. Hmm. Makanya saya pengen ikut mentoring itu ya itu pengen ini nih Biar mengurangi plong gitu ya Mbak ya, biar lega gitu ya pikirannya ya. kan Oke, oke, waktu oke. sakit saya sering nelpon suami suruh pulang. Ah, Suami belum waktunya pulang udah pulang. Ini diteleponin Mas kalau Pak sensasi hmm. pas Ini nggak enak. pertanyaan, ini pertanyaan yang cukup menggelitik nih Mbak. Apa yang ada di pikiran Mbak kok pada saat ada sensasi harus nelpon suami? Apa yang Mbak pikirkan pada waktu itu? Ya takut Mas. Takut sendirian pas di rumah terus nanti kalau ada apa-apa gitu ya siapa yang Ya, nolongin gitu ya?
Ya gitu Mas ya. Oh, berarti selama sakit dulu ya juga jahat banget ya sama suami ya, nggak bikin suami kerjanya tenang Ya, ya. yang nyiapin makan anak, saya nggak bisa. Oh, berarti kerjaan rumah juga benar-benar nggak bisa ya pada waktu itu ya, Mbak? Nggak bisa Mas, nggak bisa. Soalnya megang sapu aja sesek Mas, sama kelayangan. Oke 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 Sama oke. sekali saya nggak bisa kerja. Oke 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 deh. Oke. Nah, akhirnya mulai banyak progresnya mungkin setelah ngikutin YouTube kita atau live Facebook kita gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke deh. Oke. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, ini cukup menggelitik juga sih, Mbak Tati ya. Iya. Selama sakit dulu pastikan ya mungkin sering scroll Facebook lah. Mungkin sering scroll YouTube lah soalnya mungkin ada orang yang ini cara untuk menyelesaikan masalah asam lambung, ini cara untuk menyelesaikan masalah GERD. Sering lihat-lihat kayak gitu juga, Mbak. Sebelum Pertama ketemu SMA itu. ya ada lihat, cuma nggak diterusin, nggak lihat terus. Malah saya takut jadi banyak pikiran, Mas. Kan Maksudnya? iklannya itu macem-macem. Hmm. Yang iklannya kalau itu masih nggak pernah scroll-scroll, cuma yang ada yang obatnya itu bikin hati itu tambah pikiran tambah nggak karuan. Jangan dibiarin kalau anu gitu lah Mas. Jadi takut. Oh, oke oke. Aja, gitu. Jadi malah di situ disampaikan kalau nanti gini akan muncul efek sakitnya gini-gini lagi. Nanti Ya, mungkin ya. komplikasi ini gitu ya. Jadi malah tambah takut gitu ya. Makanya nggak pernah lihat. Dari situ Oke. mulanya suka googling di itu ya, sakit ini. Nah, pas tahu di Google itu gini, ya udah nggak mau. Itu mah malah semakin tambah parah sakitnya. Enggak, Mas, dari situ nggak berani. Ada iklan, ada apa, nggak berani. Nggak berani Oke oke lihat. oke. Nah ini satu hal yang unik ya teman-teman, dan saya rasa teman-teman juga ngerasain juga apa yang disampaikan Mbak Tati tadi. Jadi kalau teman-teman sakit, rata-rata dari kita tuh terbiasa untuk melakukan self diagnose. Jadi melakukan diagnosa sendiri dengan cara apa? Sensasinya apa? Kemudian teman-teman ketika sensasinya itu di Google, dadanya panas ini, jantungnya ini apa? Nah, muncul semuanya tuh, jantung koroner lah, nanti gangguan jantung lah, apa Ya, paru-paru lah, apa yang lainnya gitu kan. Dan padahal teman-teman belum tentu sakitnya itu gitu ya. Tapi karena sudah self diagnose gitu ya, melakukan diagnosa terhadap diri sendiri, bukan dengan orang yang tepat, bukan memeriksakan juga ke dokter, akhirnya yang terjadi apa? Seolah-olah teman-teman ngalamin itu, padahal belum tentu gitu loh. Nah, kalau teman-teman merasa seolah-olah ngalamin itu, padahal belum tentu, apa yang terjadi? Itu menimbulkan kecemasan lagi di pikiran teman-teman. Lah kapan iya, sembuhnya ya Mbak kalau kayak gitu ya? Maka di mentoring itu kan ada tugas ya, teman-teman. Salah satunya adalah mulai sekarang komitmen dulu, nggak usah scroll Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Google, apalagi terkait sakit yang teman-teman rasakan. Fokus saja ke solusi yang kita sampaikan di mentoring. Itu ada tugas kayak gitu, teman-teman. Kenapa? Ketika Anda masih sering kayak gitu, tugas di mentoring itu nanti nggak akan bekerja dengan optimal, teman-teman. Kenapa? Anda hanya akan mencari informasi terkait sakit yang dirasakan, ini benar nggak sih, ini benar nggak sih, ini benar nggak sih, cuman kayak gitu aja. Yang terjadi apa? Bukan mendapatkan solusi yang terbaik, gitu ya. Bukan membuat Anda sembuh, tapi membuat Anda semakin tambah cemas. Itu pasti, gitu. Kenapa? Karena proses kesembuhan itu nggak cuma dari Google, teman-teman. Ya proses kesembuhan itu dimulai dari diri sendiri, dari diri teman-teman sendiri, gitu loh. Dan stepnya bagaimana di mentoring sudah kita siapkan. Tapi ya fondasinya sabar, telaten, sama konsisten. Udah itu aja sebenarnya. Nah, ini tadi yang saya mau tanyakan sejak awal sebenarnya, Mbak. Cuman baru ingat sekarang. Tadi setelah sholat isya dari masjid gitu ya, keinget nih. Nanti pertanyaan pertama yang saya mau ajukan ke Mbak tuh ini. Tapi lupa tadi, Mbak. Nah, sekarang saya tanyain aja. Sorry, Mbak, tadi kok gambarnya miring ya iya ini kameranya? ada gangguan sedikit Mas. Oke, bentar, kita tunggu bentar ya. Terus ini lewat. Nah, gitu. Gitu aja nggak apa-apa, Mbak. Kalau memang nah, gitu aja nggak apa-apa. Oke deh. Oke, nah tadi yang mau saya tanyakan itu sederhana kok Mbak. Apa kebiasaan baru yang menurut Mbak Tati mulai terbentuk pas mentoring ataupun setelah mentoring? Jadi merasa punya kebiasaan baru apa Mbak? Yaitu
dari pola makan, dari pola hidup. Sekarang jadi lebih teratur, Mas. Gitu. Oke. Tidur jam 10, bangun subuh jam 3, apa setengah 4, minum, terus kumur-kumur air garam Himalaya, ya salat. Oke. Jadi banyak kebiasaan baru yang gimana? Sorry Mbak. Gimana tadi Mbak Tati? Halo, masih dengar saya Mbak? Mbak Tati? Iya, pola makan lebih teratur. Dek, Oh, pola Mas, bentar, makan. Mas. Nah, Iya. udah ya? Sekarang kan teratur, Mas. Oke. Kalau dulu makannya nggak teratur karena setiap 1 atau 2 jam sekali harus makan gitu ya Mbak ya? Oke. Bentar nih. Dek, Kayaknya ada sedikit gangguan nih. iya, ada gangguan, Mas. Aduh. Tapi bagus kok, suaranya masih bagus kok Mbak Tati. Oke, masih dengar suara saya Mbak? Masih. Masih ya? Oke. Ini kita sambil jawab pertanyaan yang masuk dari teman-teman ya Mbak ya. Ini banyak yang tanya, cuman mohon maaf teman-teman mungkin tidak akan kita bisa baca semuanya ya. Nanti kita coba urutin aja yang dari pertama kali tanya ya. Oke. Bentar, ini jadi bentar saya lihat pertanyaannya dulu ya. Oke. Mbak, dari Mbak Irma, dari Mbak Khalifa. Mbak juga merasakan seakan-akan umur tidak lama lagi pas sakit gitu ya Mbak Tati ya? Iya Mas. Seolah-olah ya udah waktunya gitu ya, yang dipikirkan aduh gimana anakku, suamiku gitu ya. Iya benar banget Mas gitu. Sama. Yang dipikirin kayak gitu ya. Dan ketika mikir kayak gitu, itu jadi rileks, jadi tenang atau justru tambah stres Mbak? Tambah stres Mas. Stres. Iya. Oke, kalau udah tambah stres ya berarti sakitnya akan datang lagi ya. Nggak sembuh-sembuh dong karena stres terus gitu ya. Maka daripada mikirin hal yang semacam itu ya teman-teman, coba diganti responnya. Diganti cara meresponnya, itu yang paling penting. Gimana ya ini? Senyum 37. Diganti dulu cara meresponnya. Dibiasakan ya. Insya Allah akan dapat hasil yang lebih bagus lagi. Oke. Saya malah udah dirawat di RS, tetap aja masih sakit lambungnya dan kepala tetap keliengan. Mas Nubi atau Mbak Nubi Mardika. Mbak tadi sempat dirawat juga di RS atau cuma periksa aja? Enggak, saya nggak berani ke rumah sakit, itu aja Mas, ke klinik aja. Ke klinik ya karena takut nanti didiagnosa COVID itu ya, pikirnya ya. Itu obatnya nggak terus-terus diminum Mas. Oke, berarti jadi sebelum lihat Mas di FB udah berhenti obat, nggak minum obat Mas. Oke. Semenjak nyimak live kita ya. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang kayaknya perlu saya jawab juga ya teman-teman dari Mbak Evi Atmojo. Cuma tanya, apakah Mas Alvin juga mantan ansietas atau psikolog? Saya nggak dua-duanya Mbak. Tapi saya memang dulu pernah GERD, tapi cuma berapa ya 2 atau 3 bulan. Dan pada waktu itu saya nggak tahu kalau itu GERD. Tapi sensasi yang dirasakan sama kayak teman-teman. Dadanya berdebar kencang, terus panas lah, kemudian kayak ulu hatinya nyeri, terus kayak jantungnya kayak apa? Nggak beraturan gitu ya, jadi kayak GERD gitu, kayak orang kesetrum gitu, seolah-olah kayak kita kena sakit jantung gitu kan. Nah tapi setelah berapa lama saya paham bahwa itu bukan sakit jantung, tapi karena efek dari asam lambungnya. Nah kalau apakah saya psikolog? Bukan, saya bukan psikolog Mbak Evi Atmojo ya. Tapi memang sebelum saya mulai nulis buku 5 Langkah Ampuh ini, dan sebelum saya ngadain mentoring ya, jadi buku ini sebelum saya tulis, saya ngelakuin riset dulu, 5-6 bulan. Jadi hampir setengah tahun saya riset, saya tanya ke teman-teman yang sakit di grup asam lambung sebelah gitu ya, sakitnya seperti apa yang mereka rasakan. Kemudian saya nemuin sebuah struktur formula bagaimana proses kesembuhannya. Nah, pada saat itu ya buku ini terbit, nah kita implementasikan juga. Dulu masih ada grup WhatsApp ya, jadi kita ada mentoring grup gitu, saya implementasikan caranya ke teman-teman yang ada di grup WhatsApp itu, lah kok bagus hasilnya gitu ya, seperti yang kita harapkan. Akhirnya kita buatlah
mentoring seperti yang teman-teman ketahui selama ini gitu. Jadi polanya kayak gitu. Nah, saya siapa? Ya saya bukan siapa-siapa. Saya pengen cuman dulu riset gitu ya, belajar, kemudian tahu masalah besarnya apa, terus kemudian kita validasi ke teman-temannya sakit, bener nggak ini, bener nggak ini, bener nggak ini gitu kan. Oh, ternyata bener. Akhirnya kita buat formulanya di buku 5 langkah ampuh ini gitu. Jadi kan ada 5 formula tuh di buku ini ya teman-teman. Dan ternyata setelah riset hampir 6 bulan dulu dan sekarang SMA ini udah jalan mungkin hampir 1,5 tahun kali ya, ketemu sebuah kesimpulan sakit yang dialami teman-teman itu paling besar ya faktornya itu adalah dari pola pikir. Nah setelah kita gali apa itu, ternyata banyak banget tuh masalah dari pola pikir. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kalau soal pola makan, kalau soal pola hidup, saya rasa teman-teman yang sakit pasti sudah menjaga itu, gitu ya. Tapi kenapa kok belum sembuh, gitu kan? Kenapa kok masih sakit juga? Padahal pola makan, pola hidupnya udah dijaga bener-bener, gitu kan? Kok belum sembuh-sembuh juga? Nah, ternyata masih ada sebab sakitnya dari pola pikir. Nah, kalau yang lain, ini sedikit bocoran juga nih, bagi Mbak Evi maupun teman-teman yang penasaran dengan metodenya SMID. Kalau yang lain, Anda sakit nih misalkan, saya sakit ini, A, B, C, D, Anda sebutin semua sensasinya gitu ya. Anda dikasih solusi, dikasih obat. Biasanya kan gitu ya, dikasih obat atau dikasih apa gitu ya. Nah, kalau SMID enggak, Anda sakit, sakitnya udah berapa lama, apakah benar sakitnya ini kambuh terus setiap hari? Ya benar gitu kan. Nah, kita nggak akan kasih solusi dulu. Tapi kita akan tanya balik ke teman-teman. Coba digali, sakitnya itu karena apa? Nah gitu. Jadi kalau kebanyakan orang bilang, sakit ini obatnya ini, herbalnya ini, kita nggak gitu. Sakit ini ya sudah lama dan berulang terus masalahnya, sebabnya apa? Coba digali dulu yuk. Nah, karena solusi terbaik itu terletak pada sebabnya itu, teman-teman. Gitu. Dan itu yang sudah kita sampaikan dan kita praktekkan ke teman-teman yang ikut mentoring. Dan alhamdulillah seperti yang didapatkan oleh Mbak Tati maupun member-member SMID yang sudah merdeka lainnya. Nah gitu, Mbak Evi Atmojo ya. Oke, kita tanya lagi, kita jawab lagi pertanyaan dari Mbak Serini. Mbak, HP-nya rendah juga nggak? HB Mbak Tati? Iya, iya Mas. Sampai berapa Mbak pada waktu itu? Waktu itu berapa ya, lupa, udah lama sih nggak di sampai 100, kalau nggak salah 100/70. Oh itu anu ya, tensinya ya? Ya. Oke. Nah, ini gini ya teman-teman ya. Kalau yang ditanyakan Mbak Seri ini, apakah HB-nya suka rendah? HB itu kan hemoglobin ya teman-teman. Kalau teman-teman sakit, apalagi sakitnya sensasinya seperti yang Mbak Tati sampaikan dan yang teman-teman rasakan sekarang, biasanya HB-nya rendah. Kenapa? Karena HB itu kan sebuah sel darah merah, ya, sel darah merah yang dia mengikat oksigen. Nah, sementara oksigen yang diikat oleh HB ini tidak sempurna, tidak optimal karena terkontaminasi oleh uap asam, maka HB-nya rendah terus. Nah, HB itu akan bagus juga selain teman-teman rutin konsumsi kurma, konsumsi kismis, kemudian apel, kemudian anggur, alpukat gitu ya, itu bagus buat HB sebenarnya. Tapi HB-nya nggak akan benar-benar sempurna atau baik lagi kalau KTBS bagusnya belum ketutup, teman-teman. Kenapa? Karena asam lambung nanti akan naik terus uap asamnya. Masuk lagi lah ke oksigen, keikat lagi lah sama HB-nya. Gitu ya. Makanya HB-nya akan rendah terus. Kenapa? Karena kualitas HB-nya menurun diakibatkan adanya uap asam dalam HB teman-teman tersebut. Maka kompleks cara penyelesaiannya. Gitu. Nah, paling penting ya tadi itu, tutup KTBS bagusnya dulu. Gitu. Oke. Ini bukan ke Mbak Tati, ini bertanya ke saya. Bentar, yang saya tanyakan, yang kita baca yang pertanyaannya ke Mbak Tati ya. Nah, ini dari Mbak Helvina nih. Mbak kan udah merdeka nih, masih ngejalanin yang habis makan baru rebahan 3 jam nggak? Masih. Mbak Tati. Oh, masih ya? Masih. Oke deh, keren. Kalau Mbak Elvina nih, soalnya saya nggak kuat Mbak kalau udah lihat kasur. Iya. Ya kalau gitu jangan di kasur ya Mbak ya. Tapi kadang Mas 2,5 jam bisa rebahan. Udah mulai. Agak rasa gitu. Paling 2,5 bisa. Sebenarnya gini teman-teman, mudahnya ya, kenapa saya bilang 3 jam setelah makan baru tidur gini. Kalau teman-teman makannya itu adalah makanan yang lemaknya tinggi, lemak jenuhnya tinggi kayak dagingan gitu ya, itu butuh waktu 3 jam untuk diproses oleh asam lambung teman-teman. Apalagi kalau ketika di mulut dia nggak dicerna dengan sempurna, mungkin waktunya lebih lama lagi.
Tapi kalau cuma makannya nasi, kemudian pakai sayur, pakai tempe, 1 sampai 1,5 jam udah cukup sih. Karena karbo sama protein itu lebih mudah dicerna oleh lambung daripada lemak jenuh. Gitu teman-teman. Sebenarnya mudahnya tuh kayak gitu. Cuman buat amannya kan kita nggak tahu nih teman-teman yang dimakan apa gitu kan. Jadi paling aman 3 jam setelah makan baru tidur baru istirahat gitu. Kalau mau dilanjutin alhamdulillah, kalau enggak juga nggak ada masalah. Yang penting setelah bangun tidur nggak ada sensasi ya, insya Allah sih nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau setelah bangun tidur ada sensasi ya berarti ada masalah di situ. Maka perlu dipraktekin lagi makan tidur 3 jam setelah makan gitu ya. Oke, Mas gimana rasanya ngalami cemas berlebih, takut ditinggal kerja dan di rumah sendiri? Nah, ini dialami sama Mbak Tati nih. Kalau menurut Mbak gimana Mbak cara nyelesainnya itu Mbak? Ya gitu Mas, takut tapi pas lama-lama dicoba di rumah sendiri, ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuma takut ketakutan aja gitu. Itu cuman ketakutan, cuman apa ya? Self-talk negatif aja ya Mbak ya? Ya, padahal mah nggak apa-apa. Ya tadi ya, mendramatisir situasi itu tadi ya Mbak ya? Ya, kan lama Mas ya, takut sendiri itu di kamar, takut sendiri. Kalau mau ke kamar harus ditemenin. Nggak berani sendiri. Nah, lama-lama udah terus-terusan ya Mas Alvin dicoba sendiri bismillah. Alhamdulillah enggak ada apa-apa ya, aman ya. Bisa ya. Oke deh. Oke. Kita masih punya waktu 5 menit diskusinya Mbak, karena udah 55 menit kita diskusi ya Mbak Tati ya. Di mentoring itu kan ada tantangan untuk melakukan hal yang dulu Mbak takutkan gitu ya, mungkin nggak berani dilakukan lah, apa takut kambuh nantinya kalau ngelakuin hal itu gitu ya. Apa yang berhasil Mbak lakukan pada saat mentoring kemarin Mbak? Tantangan apa itu? Apa ya? Nyanyi lagi kalau nggak salah ya. Oh iya. Waktu pertama itu kan nyanyi kan sakit. Ini sakit sesepnya Mas, kesini Mas. Nah, begitu lihat Mas, ya katanya nggak apa-apa, nada rendah aja. Coba, iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin tuh dari pagi sampai sore Mas. Alhamdulillah. Wah itu udah produktif banget itu berarti ya Mbak ya. Keren. Wah sip deh kalau gitu, wah keren. Nah ini loh ya teman-teman yang saya sebut dengan produktif gitu ya. Kita tuh kan nggak pernah bisa tahu, nggak pernah bisa menakar kapan semua sensasi yang teman-teman rasakan tuh akan hilang. Kan nggak pernah tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kan gitu ya Mbak Tati ya. Kapan sembuh 100%-nya pun nggak akan ada yang tahu. Yang itu karena karena itu rahasia Gusti Allah gitu ya. Nah tapi masalahnya selama ini teman-teman fokusnya tuh malah ke situ. Berharap sembuh 100%, berharap sensasinya hilang sepenuhnya gitu kan. Padahal teman-teman nggak pernah tahu itu akan terjadi. Kapannya itu kan nggak pernah tahu. Kalau tahu, saya akan tanya kapan, tanggalnya, hari apa, jam berapa kan nggak pernah tahu. Tapi kalau besok Anda mau nyanyi lagi kayak Mbak Tati misalkan gitu ya, Anda mau produktif lagi, mau kerja lagi, mau melakukan semua aktivitas rumah tangga lagi dengan lancar gitu kan, mau makan makanan yang selama ini Anda takutkan kayak tadi Mbak Tati, santan, terus kemudian gorengan, aman-aman aja gitu ya, itu bisa. Iya. Kenapa? Karena itu bisa Anda bayangkan kejadiannya. Tindakannya Anda bisa bayangkan, teman-teman. Nah, fokusnya ke situ aja. Kenapa? Ketika Anda produktif, lama-lama nanti bisa sampai ke 100% yang Anda harapkan itu, teman-teman. Jadi jangan sampai 100% itu justru menghalangi teman-teman untuk bisa produktif. Kalau aku belum sembuh total, nggak mau untuk aktivitas lagi. Nggak gitu. Aku aktivitas dulu ya. Meskipun belum 100%, tapi udah ngerasa jauh lebih baik lagi. Nanti ketika Anda produktif itu, lama-lama bisa sampai 100%, teman-teman. Nah, itu yang kita sampaikan di mentoring. Nah, kalau ada yang tanya, Mas, apakah mentoring jamin sembuh? Mas, kapan bisa sembuh 100%? Ya, saya nggak bisa jawab. Yang tahu jawabannya teman-teman sendiri. Tapi kalau teman-teman tanya, Mas, saya besok bisa makan sambal lagi nggak? Bisa ngopi lagi nggak? Bisa makan santan lagi nggak? Bisa produktif lagi? Bisa kerja lagi nggak? Bisa. Kenapa? Karena ada tantangan untuk melakukan itu di mentoring, teman-teman. Hari ke-15-16 itu ketika di video mentoring ya, kita akan tantang teman-teman untuk melakukan itu selama seminggu ke depan. Gitu. Jadi ada tolak ukurnya, teman-teman. Nah, ketika Anda bisa ngelakuin itu, kan Anda ngerasa, wah, kayaknya udah merdeka nih, kayaknya udah sembuh nih. Karena udah bisa hidup kayak orang normal lagi, udah bisa kerja lagi, berkata seperti itu ya.
makan juga aman aja, wah udah sembuh nih. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, polanya kayak gitu, teman-teman. Oke, satu pertanyaan lagi ya, Mbak Tati dari siapa nih ya? Coba kita jawab dulu dari bentar. Solusi panic attack. Oke, kita bahas besok Jumat ya. Oh, sedikit info teman-teman. Saya cek terakhir tadi udah ada 500 lebih likes, terus kemudian ada 250 lebih yang komen. Waduh, ya jadi mau nggak mau besok Jumat kita adakan ya. Kita bahas soal panic attack itu ya. Oke deh. Oke. Mana ini ya pertanyaannya untuk Mbak Tati ya? Bentar teman-teman. Oke. Coba saya scroll ke bawah dulu ya. Bentar. Oh ini pertanyaan ini. Mbak ada sakit yang lain nggak sebelum asam lambung? Maksudnya ada komorbid lain nggak, Mbak? Oh, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada Nggak ya? ada. Ya. Oke deh. Nggak ada nih ya, teman-teman. Artinya apa? Kalau mungkin teman-teman juga ada komorbid yang lainnya, biasanya mungkin ya fatty liver atau perlemakan di hati, ada juga yang radang usus, ada yang apa tuh namanya ambeien, ada yang gangguan jantung, ada yang bronkitis gitu ya sakitnya. Kalau saran saya, ketika teman-teman ikut mentoring, fokus aja dulu untuk membenahi asam lambungnya. Karena itu apa ya, induknya tuh di situ, induk masalahnya teman-teman. Ya. Nah kalau Ya, itu betul. beres, gitu ya Mbak Tati ya, betul ya. Ya, semuanya Kalau itu langsung. beres, yang lain juga akan ikut beres juga. Termasuk kemarin ada yang Mbak siapa tuh ya namanya, saya lupa sih. Batu empedu gitu ya, setelah dicek ternyata udah hilang juga. Empedu, bukan empedunya, batu empedunya udah hilang juga. Ya alhamdulillah. Tapi memang fokusnya ke satu dulu teman-teman. Sama mau sehat apa gemuk gitu ya. Mau gemuk Mas, waduh repot nanti nggak sehat-sehat. Mau sehat, nah kalau udah sehat nanti akan lebih mudah untuk gemuk. Ya. Oke, kita udah 1 jam diskusi, Mbak Tati. Terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing-sharingnya luar biasa banget. Kayaknya teman-teman lebih semangat lagi nih untuk merdeka dan mungkin setelah ini akan banyak yang DM Mbak Tati kayaknya ya. Tanya-tanya ya dijawab sekenanya aja ya, Mbak ya. Bukan tanggung jawab sepenuhnya Mbak untuk membantu mereka sampai merdeka, enggak kok. Ya sharing-sharing aja sekenanya aja. Tapi kalau merasa sangat terganggu gitu ya apa yang tindakan yang Mbak lakukan itu ya Mbak Tati sepenuhnya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya juga. Semoga apa yang saya dan Mbak Tati diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Kalaupun ada salah-salah kata, yaitu kekhilafan dari kita ya teman-teman, mohon dimaafkan juga. Semangat terus buat merdeka. Kita jumpa lagi di agenda SM Talk besok Jumat ya teman-teman. Kita akan bahas soal panic attack, trauma dan asam lambung dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi kita jumpa lagi di agenda SM Talk besok Jumat malam. Salam sehat dan berlimpah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tati ya. Sama-sama Mas. Waalaikumsalam.